وعلى هذه النية ببدء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, wabil khusus para sepuh, para tokoh dan juga para pengurus Masjid Al-Alaq sejajaran yang saya hormati, segenap jamaah Bapak Ibu yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur alhamdulillah atas karunia Allah, hidayah dan serta inayah. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa istiqomah. Terlebih Allah masih berikan luang waktu ringan langkah untuk kita menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Dan juga alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan kembali oleh Allah untuk bisa bertemu, berhalaqah, tempat kajian kita, melanjutkan aktivitas kebaikan yang selama ini kita mungkin pakem dulu sebentar karena kita kemarin Idul Fitri. Maka alhamdulillah malam subuh ini kembali saya bisa bertemu, bermuwajahah dengan jamaah semuanya. Mudahan semua yang hadir diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir dalam hidup yang barokah. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah menjadi barokah. Dan semua aktivitas kita menjadi barokah. Dan apa yang diinginkan oleh kita, hajat kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlintas dan turun curah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini, umumnya jami'al muslimin wal muslimat yang ada seluruh dunia tentunya yang ikut dengan baginda Rasul, semua diakut dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di Ali Imran ya. Ayat berapa nih? Sudah lupa nih. Ayat keberapa nih? Kelamaan ya? 118 ya sekarang. Innal ladzina kafaru sudah ya? Ayat
118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله sekalipun jadi jaminan anaknya, hartanya, wala auladuhum, anaknya, tidak akan bisa nolak dari siksa Allah. Bahkan wa ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ashabnya nar. Kalau ashab itu beda dengan yadkhulan nar itu. Kalau yadkhulan nar ini kan ada semacam pendorong. Bisa jadi karena zalimnya, karena tidak menjalankan syariat, atau barangkali durhaka, itu yadkhulun nar. Tapi kalau ashab ini sudah memang ahlinya gitu, nggak usah ditanya lagi kenapa lagi aku dimasukkan ke sini, nggak usah gitu, memang sudah ke situ pastinya gitu. A'udzubillahi min dzalik. Dan kita semua diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-118 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk mengambil orang-orang yang kafir dijadikan sebagai teman kepercayaan. Apa ini?
Ini susah ngendalikan ini dia. Bingung dia. Jangan pijit-pijit kalau kai-kai ini. Ini muka YouTube dipijitnya iklan. Bablas. Memang lain pengajian al-alaq nih. Ada aja ceritanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini larangan, tidak boleh kita mengambil kafirin sebagai teman kepercayaan ya. Bukan tidak boleh punya teman, tapi kepercayaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kata Allah, la tattakhidhu bitanatan. Janganlah kalian menjadikan bitanah, teman, ay asfiya, teman dekat kepercayaan untuk mencurahkan segala rahasia gitu. Itu adalah bitanah. Jadi rahasia-rahasia kita dicurahkan ke dia. Apa yang unek-unek kita dicurahkan ke dia. Bahkan rahasia-rahasia yang muskil pun dicurahkan ke dia. Apalagi rahasia-rahasia sebuah kehormatan negara gitu. Lalu dicurahkan ke dia. Min dunikum, selain daripada kalian, artinya orang mukmin. Jadi dicurahkannya bukan ke orang mukmin, Yahudi, Nasoro, Majusi gitu, munafik. Nah dicurahkannya ke mereka. Nah kata Allah, jangan begitu, la tattakhidhu bitanah, jangan kau jadikan mereka itu teman kepercayaan untuk itu. Apa ini? Ayat ini kan awalnya itu diturunkan kepada orang mukmin pada kala itu, yang punya teman kedekatannya itu dengan orang-orang munafikin pada masa itu. Jadi kalau ada sesuatu yang direncanakan itu kadang-kadang mereka keceplosan, diomonginnya gitu, itu akhirnya jebol, rahasia negara keluar. Itu ini kan harusnya intelijen yang tahu gitu. Sama halnya dengan kejadian Futuh Mekah. Itu Futuh Mekah itu kan awalnya itu seorang pun tidak boleh ada yang tahu tuh bahwa Nabi akan datang ke Mekah dengan tiba-tiba. Lalu seorang sahabat ada yang ketika itu ngirim surat tanpa diketahui oleh Rasulullah dengan sahabat lain tuh. Dalam isi surat itu mau memberitahukan kepada orang Mekah. Tapi untungnya Jibril datang. Nah ini nggak bisa dielaknya nih. Jibril ngasih tahu ke Rasulullah, ya Rasulullah, si Anu bin Anu ngirim surat lewat perempuan. Di mana sekarang? Dia ada di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Wah kalau begitu kejar dia, panggil Sayyidina Ali dengan Abu Talha, kejar dia. Kejarnya tuh pakai kuda. Sampai pada akhirnya ketangkeplah itu perempuan. Tengah gurun ada perempuan seorang diri, kan mustahil tuh gitu. Kalau memang gak ada utusan tuh. Akhirnya ditanya nggak ngaku, 2 kali ditanya nggak ngaku, beberapa kali ditanya nggak ngaku, saya nggak apa-apa kalau bahasa gitu. Akhirnya saking jengkelnya Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, kalau begitu kalau engkau nggak ngaku saya telanjangi di sini sih. Nah itu apa membuktikan bahwa hukum itu kalau memang dia itu punya SOP-nya sudah di situ, bahwa sebetulnya boleh segala cara dibuat untuk membuat seseorang bisa ngaku. Nah, Sayyidina Ali itu bukti. Kalau memang kau tidak mau ngaku, saya telanjangi di sini. Ya perempuan kalau dengar itu kan miris banget itu. Akhirnya dia ngaku. Ternyata si suratnya itu diselipin di buntelan rambut gitu. Suratnya itu diambil oleh Sayyidina Ali, lalu dibawa ke hadapan Rasul. Pas dibuka tuh, ternyata dalam isi surat itu adalah memberitahukan bahwa Nabi akan datang ke Mekah.
Itu kalau jebol, wah bahaya itu. Orang Mekah bisa mempersiapkan pasukan itu. Bisa pertumpahan darah besar-besaran itu. Karena muslimin pada waktu itu 10.000 yang hadir. Nah itu bagian dari rahasia-rahasia itu, jangan semuaan diumbar. Sekarang enggak Pak Ustadz, saya ini enggak ke situ, tapi ke medsos Pak Ustadz. Sama juga. Itu. Jadi ada rahasia-rahasia itu ya jangan diumbar kemana-mana. Apalagi yang diumbarnya ini adalah orang-orang yang memang tidak kenal. Di medsos ini kan teman saya yang ngikutin saya. Iya, tapi kita ini semua kenal enggak? Dengan yang ngikutin kita itu kenal enggak? Kenal nama doang paling. Asal muasalnya dari mana, sifatnya, karakternya kayak apa, kan kita enggak tahu juga. Lalu kita hempaskan permasalahan rahasia kita ke situ. Rahasia anak di situ, rahasia suami ke situ, rahasia istri ke situ. Waduh. Coba kalau dipikir oleh kita, tujuannya opo? Pengen dibaca gitu. Terus nanti kalau setelah dibaca orang simpati gitu. Kan enggak juga. Atau barangkali kasihannya Pian, nanti kita makan bareng dah. Enggak. Gitu-gitu aja sudah. Kirim status apa-apa, kirim status. Aduh. Mending statusnya yang bagus-bagus gitu. Ini statusnya ngaduin suami. Apalagi rahasia-rahasia yang berkenaan dengan agama, ketahanan negara, ini jangan. Ketika itu Sayyidina Umar pernah terjadi itu. Umar itu ketika itu butuh, kalau bahasa kita itu butuh sekretaris. Lalu selepas itu adalah yang menyarankan kepada Khalifah Umar ini untuk mengambil seseorang dari kalangan Nasoro pada waktu itu, karena dia menguasai manajemen gitu Pak. Kata Umar, kalau begitu berarti aku ini mengambil teman kepercayaan bukan kalian. Sementara Allah menyatakan, dibacain ayat ini. Jadi Umar tuh pintar juga tuh, gak bisa dielakkan tuh. Itu pemimpin-pemimpin gitu tuh jadi diakurin dengan ayat gitu. Jadi apa-apa tuh sesuaikan dengan ayat. Tindak tanduknya itu sesuaikan dengan ayat. Kalau nggak ada perintahan dari ayat, mereka nggak mau. Harusnya begitu. Masalahnya sekarang pemimpinnya nggak hafal ayat. Jadi mana tahu aturan-aturan Allah. Baca Qurannya aja belepotan. Ada kala itu lucu juga. Kadang-kadang di pemimpin di kita nih memang perlu juga kayaknya itu kalau muslim itu dites aja dah. Baca Qur'annya bila perlu gitu. Yang mau jadi pemimpin-pemimpin tuh. Ini kadang-kadang di kelas bawah aja, di kelas bawah. Kelurahan tuh. Ada saya waktu itu ceramah tahfidz. Gede-gedean nih, panggungnya besar. Lalu sesi acara pertengahan ada tes yang orang-orang yang sudah tahfidz. Ada 1 juz, 5 juz, 10 juz dan 30 juz. Itu testing. Siapa jamaah yang mau nanya gitu. Pas ketika itu lurahnya yang nanya. Lalu dia baca ayat. Baca ayatnya salah-salah. Kata saya, ini gak malu kan dengan anak-anak santri yang baru kemarin sore bacaannya pintar-pintar. Jadi kalau seandainya nggak paham bacanya saja, nggak usah nanya gitu. Ini mau ngetes, dia sendiri aja bacaannya masih kacau, sampai gurunya itu ya apa, main mata tuh. Saya liatin gurunya itu. Jadi memalukan gitu. Bacaan aja memalukan. Mau gimana dia ngerti hukum Allah kalau bacaannya doang memalukan. Maka tidak heran kalau seandainya pemimpin itu ujung-ujungnya ya korup gitu. Ujung-ujungnya ya maling. Karena memang nggak ngerti. Nggak ngerti ayat gitu.
Mau naik senang ayat kursi, sudah dapat kursi, oh lupa ayat kan. Nah, jadi kita ini tidak diperkenankan untuk mengambil kepercayaan orang di luar kita. Kalau untuk mencurahkan rahasia ya maksudnya itu. Kalau kepercayaannya yang lain itu enggak masalah. Ada hubungan ekonomi, gitu. Hubungan sosial, itu enggak masalah. Tapi rahasia-rahasia maksudnya. Kenapa tidak boleh? Alasannya itu la ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak akan henti-hentinya menimbulkan kepada kalian khabala, kesusahan. Sebetulnya rahasianya tuh di situ. Jadi mereka itu tidak akan putus-putus membuat kita ini susah. Jadi intinya rahasia yang disodorkan oleh kita, yang diberitahukan ke kita, ujung-ujungnya dibikin nyerang kita. Itu masalahnya. Jadi nanti kita itu kena sendiri. Kita yang kena jebakan kita sendiri. Karena kita sendiri yang merahasiakan dijebolkan ke dia, sementara dia itu merusak kerusakan untuk kita. Akhirnya rahasia-rahasia yang kita tahu lalu dihempaskan ke dia, dia pegang tuh baik-baik. Nanti gimana caranya untuk menghancurkan kita? Waddu ma'anittum, kata Allah, waddu, mereka itu punya keinginan, punya cita-cita, ma'anittum, supaya kalian itu menderita. Anittum itu kebawa syiddatul daror kan. Apa itu? Membahayakan yang sangat gitu, syiddatul daror itu. Jadi punya cita-cita, punya keinginan, mereka itu membelangsakan kita. Membikin kita nih jadi belangsak. Itu membikin kita ini jadi kalang kabut. Ya sama halnya dalam perekonomian kita kan. Karena semua apa yang ada di alam kita ini diekspos keluar, akhirnya dunia luar itu tahu di kita ini ada apa dan kadarnya berapa. Akhirnya mereka menghitung-hitung. Setelah menghitung-hitung ya akhirnya mereka sendiri itu membuat siasat, bikin aturan. Sehingga yang sedemikian besarnya yang harusnya dinikmati oleh kita, ternyata mereka membuat kita jadi sengsara. Tidak bisa menikmati hasil alam sendiri. Itu karena di atasnya terlalu jebol keluar. Pertahanan kita ini jebol. Jadi merangsak orang luar itu masuk ke kita. Ya wis, itu urusan mereka dah. Itu Menteri Pertahanan dah. Bukan urusan saya. Kenapa nanya saya? Kan itu. Tapi harus diingat oleh kita, waddu ma'anittum, gitu aja dah. Mereka itu punya keinginan membuat kita berlangsak. Membuat kita miskin bang, gitu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, ay dhaharatil baghdha'. Terkadang menyatakan kebenciannya mereka itu min afwahihim, lewat mulut-mulut mereka, menjelek-jelekan kita, membukanya kepada musyrikin rahasia-rahasia kita gitu. Itu seperti itu, mereka tuh keadaannya tuh sebetulnya. Wa ma tukhfi suduruhum, dan apa yang disembunyikan hati-hati daripada mereka itu akbaru, itu lebih besar. Mereka di belakang kita itu menjelek-jelekan kita,
bahkan di dalam hatinya mereka itu lebih besar penjelekannya daripada mulutnya itu. Kan ini bahaya nih. Jadi yang seperti itu tuh sebenarnya harus jadi perhatian gitu. Apalagi yang namanya Yahudi. Karena kan sudah dijelasin walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi itu tidak akan senang melihat kita itu hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ngikut mereka dah. Itu juga sama. Maka oleh karena itu kata Allah qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh kata Allah kami telah jelaskan untuk kalian ayat-ayat kami tentang permusuhan mereka itu. Kami jelaskan kepada kalian in kuntum ta'qilun, jika kalian memang berfikir. Jika kalian mau berfikir, mau memikirkan tentang itu, nih kami sudah jelasin kata Allah. Sekarang Allah sudah jelaskan ayatnya, lalu kita tidak mau menggubris dengan apa yang telah dia terangkan ini. Ya udah, terima sendiri itu. Terima nasib kita nih. Itu. Lalu begini kata Allah. Ha antum ulai tuhibbunahum. Begitulah kalian kata Allah. Ini litanbih, artinya memperingatkan dah. Ha antum ulai. Begitulah kalian, hei orang mukmin gitu. Karena ulai ini yang dimaksud adalah al-mu'min. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian itu cinta kepada mereka, sementara wala tuhibbunakum, mereka tidak suka dengan kalian. Kita ini welcome dengan mereka, tapi sebetulnya mereka itu enggak welcome dengan kita. Kan tengok tuh, besar-besaran orang luar nginduk di kita, sementara kita keluar dideportasi, ya kan? Gede-gedean mereka usaha di negeri kita, sementara orang negeri kita keluar, mana ada yang posisi-posisi yang bagus-bagus gitu. Kita ini kadang-kadang ramah dengan mereka gitu. Sementara mereka kelakuannya kayak apa dengan kita? Ini yang dimaksudkan tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kita suka, kita cinta dengan mereka, kita senang dengan mereka, sementara mereka enggak senang dengan kita. Wa la yuhibbunakum itu kan kalian. Wa la yuhibbu, mereka tidak suka kum kepada kalian. Kita kan? Karena di Anda juga mereka itu punya pemikiran pribadi. Coba tengok dalam ajang-ajang pencarian bakat. Padahal kalau dilihat dari sisi potensi yang dipunyai muslimah atau muslim itu lebih bagus daripada yang menang. Tapi kadang-kadang ujung-ujungnya itu gak ada yang muslim yang menang. Seolah-olah gak punya potensi. Dan memang digituin gitu. Ajang-ajang pergantian bakat itu. Saya perhatikan dari sekian banyak muslim yang ikut kontestan itu. Bagus-bagus banget. Tapi yang menang itu kadang-kadang bukan dia. Ujung-ujungnya selalu dihengkangkan. Hanya dibikin pelengkap saja. Selalu dicurangi gitu. Karena punya misi mereka. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kalian beriman bil kitabi kullih, dengan kitab seluruhnya. Kita iman dengan kitab-kitab kita semuaan. Tapi mereka tidak iman dengan kitab kita. Kita kan iman dengan kitab seluruhnya tuh. Kita percaya dengan Zabur, Taurat, Injil. Percaya. Karena memang itu adalah kitab bagian nabi-nabi kita juga. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam diberikan itu semua kitab. Kita percaya itu kitab adalah kitabnya orang mukmin.
karena mereka orang muslim. Tapi mereka percaya nggak dengan kitab kita? Kan itu masalahnya. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kita percaya, kalian percaya kata Allah dengan kitab seluruhnya. Cuman masalahnya wala yu'minuna bi kitabikum. Mereka tidak iman dengan kitabmu. Bahkan wa idza laqukum, apabila bertemu mereka dengan kalian, qalu, mereka berkata amanna, kami iman. Sama halnya dengan yang ayat-ayat awalan ya. Kalau mereka bertemu dengan kita, oh seolah-olah jadi ahli iman. Datang lebaran kan pakai koko tuh. Pakai koko, pakai sarung, pakai sorban lagi. Itu giliran salaman ikut-ikut salaman. Sallallahu alaihi Muhammad itu juga salaman. Tapi wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz. Apabila mereka itu balik adu, mereka itu gigit alaikumul anamila, alaikum atas kalian anamila, ujung jari, gigit jari. Apa yang dimaksudkan ini? Atraful asabi minal ghaiz, teramat marah gitu. Artinya kalau seandainya mereka itu balik, sebetulnya mereka pengen gitu tak ke kita tuh. Kalau dengan kita kan seolah-olah jadi ahli iman. Begitu kita balik, mereka saking ininya benci gitu. Hanya pengennya gigit gitu. Nah, itu kelakuan macam begitu tuh. Ini kan isyarah, satu majaz, artinya bahasa sindiran sebetulnya. Kebencian yang selama ini mereka itu tampakin di depan kita itu sebetulnya nggak keluar gitu, kayak seorang gigit jari. Tapi kalau ditampakin, berbisa itu. Qul, katakan ya Muhammad, mutu bi ghaizikum, matilah kalian bi ghaizikum, dengan kemarahan kalian. Apa ini maksudnya ini? Maksudnya itu ay abku alaihi ilal maut. Mereka itu akan tetap seperti itu sampai mati gitu. Jadi artinya kalau mereka itu sudah benci dengan kita, itu nggak bakalan keluar sampai mati, dia bakal begitu aja dah. Jadi harus perhatian untuk kita. Nah, jangan pula kita terlalu welcome tanpa ada kecurigaan sedikit pun gitu. Atau tanpa ada kehati-hatian sedikit pun. Tetap pasti ada. Kehati-hatian harus ada, kecurigaan harus ada, tapi tetap menjaga marwah kemusliman gitu. Artinya tidak pernah menampakkan kebencian, tidak pernah menampakkan keegoan kita gitu. Biasa saja, tapi tetap kita hati-hati. Karena di Anda juga keyakinan ini harus ditanam. Karena Allah sendiri yang menyebutkan. Kalau dibalik mereka, dibalik layar lain sudah. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bidzatis sudur, dengan apa yang ada di dalam hati. Tahu Allah dengan apa yang mereka lakukan. Satu lagi, wa in tamsaskum hasanatun tasu'hum, jika menimpa kepada kalian itu hasanatun, kebaikan. Jika kita ditimpa kenikmatan, kebaikan, misalkan dapat peperangan jadi menang, dapat ghanimah, dapat keuntungan, itu justru membuat mereka itu tasukum, mereka jadi susah, mereka jadi kecewa, sedih. Kalau kita ini dapat keuntungan, negerinya jadi maju, negerinya jadi modern, negerinya jadi hebat, itu mereka yang susah, mereka nggak senang. Rakyatnya jadi makmur gitu, jadi pinter-pinter, mereka yang susah, nggak mau mereka tuh. Kayak Israel kan tuh, si Rahel itu nggak bakal berhenti bikin susah Palestina kan. Kenapa? Karena nggak mau mereka kalau Palestina maju. Sudah dari 12 negara menyetujui PBB itu bahwa Palestina masuk ke anggotaan penuh PBB.
Tapi apa yang terjadi? Dipetok saja sama Amerika. Selesai itu. Semua jadi berantakan. Kenapa? Karena kalau seandainya ini menjadi negara penuh, nggak bisa lagi tuh ngacak-ngacak dia. Tapi karena mereka itu bikin susah, kalau seandainya Palestina jadi senang, akhirnya mereka berusaha juga. Seperti itu tuh. Sama halnya dengan negeri kita nih. Kalau negeri kita ini kaya raya, lalu rakyatnya makmur dengan gaji 20 juta per bulan tanpa usaha dari hasil tambang, kan gitu kan, perhitungan ekonomi kan gitu. Kalau seandainya negeri ini bebas dari koruptor tambang, bahwa rakyat ini setiap kepalanya akan mendapatkan 20 juta tanpa kerja per bulan, saking gedenya kan. Tapi karena mereka itu nggak mau rakyat itu seperti itu, dibikin susah. Jadi kalau seandainya kita ini diberi kebaikan, diberi nikmat yang begitu besar, tasuhum, mereka yang kecewa, mereka yang sedih gitu. Sebaliknya, wa in tusibukum sayyi'atun, bila mana menimpa kepada kita kejelekan, misalkan kelaparan, kekeringan, atau kemalaratan, rakyatnya miskin-miskin. Nah, kalau masyarakat seperti itu, yafrahu biha, mereka yang senang. Jadi kalau seandainya kita ini ditimpa masa seperti itu, rakyat masih melarat, mereka senang banget tuh. Mereka senang tuh. Papua tuh, yang begitu besarnya hasil melimpah alam yang begitu gede, hasil emas besaran dunia. Apa yang dihasilkan untuk rakyat sekitar? Begitulah. Bapak lebih tahu yang masalah itulah, ya. Wa in tasbiru, dan jika kalian mau bersabar tentang gangguan-gangguan itu maksudnya. Wa tattaqu, dan kemudian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah seperti itu, sebetulnya la yadurrukum, maka tidak akan membahayakan kalian. Apa yang tidak membahayakan itu? Kaiduhum syai'a, tipu daya mereka sedikit. Kalau kita ini mau sabar, tetap iman kepada Allah, tetap minta perlindungan kepada Allah, sebetulnya tipu daya mereka itu tidak akan kena ke kita. Itu aja sebetulnya. Jadi intinya, apapun yang dijadikan strategi mereka untuk menghancurkan perekonomian kita, kalau kitanya iman aja semuaan di Indonesia nih, tetap teguh ke Allah, ada saja jalannya, mentah mereka tuh gak bakalan bisa masuk. Asal itu aja, asal sabar kata Allah. Karena la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan tipu daya mereka itu. Sedikit pun tidak akan membahayakan. Mentah pokoknya gitu. Lah jangankan digituin kan. Begitu kita embargo sedikit aja, makanan mereka tidak dibeli, kan kalang kabut tuh. Sedikit saja kan. Kita bikin pergerakan, tidak beli produk mereka, kan selesai itu. Itu. Innallaha bima ya'maluna muhit, atau innallaha bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna, kalau misalkan pakai ta boleh, kalau bisa pakai ya berarti bima ya'maluna, dengan mereka lakukan. Kalau bima ta'maluna, dengan apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu, muhitun, dan meliputi segalanya. Artinya alimun fayujazihim, Allah tahu segala-galanya, bahkan Allah akan membalas itu semua itu. Kalau kita ini ada niatan baik, ya Allah balas baik. Kalau mereka ala niatan buruk, ya buruk aja sudah. Itulah pentingnya kehati-hatian kita, jangan menjadikan seorang yang luar kita menjadi teman kepercayaan untuk menumpahkan rahasia-rahasia kita. Lo jangankan mereka, yang mukmin saja kadang-kadang nggak bisa dipegang, ya kan? Ini rahasia, sama-sama tukang sholat dengan kita, ngomong sedikit ke dia, malah berantakan. Kan bahaya juga tuh, mukmin saja berantakan, apalagi di luar mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah ya? Ada pertanyaan hari ini? Baru pertama kali. Oke, cukup.
Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana. وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعالمين توسلنا بتعليمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الأمانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.